Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita di mata kuliah ilmu ekonomi perusahaan peternakan. Di pertemuan ketiga ini, pertemuan keempat ya. Sorry, nanti kita lihat lagi. Baik, saya lanjutkan tentang pengkonsentrasian perusahaan. Kemarin sempat terpotong ya perkuliahan kita tentang bagaimana ada bentuk-bentuk perusahaan itu nanti dikonsentrasikan, dipusatkan. Apa saja itu? Yang pertama, trust. Trust itu artinya bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan maupun rasionalisasi dalam bidang produksi dan penjualan. Nah, jadi supaya membatasi persaingan, akhirnya kedua perusahaan ini bergabung atau bekerja sama secara horizontal. Horizontal itu berarti kan kalau kita um, di garis vertikal dari atas ke bawah, horizontal itu mendatar ya. Jadi ada persamaan di sini, ada persamaan. Itu trust. Yang kedua, holding company. Sering disebut juga perusahaan induk, yaitu perusahaan berbentuk corporation yang menguasai sebagian pasar saham dari beberapa perusahaan lain. Nah, ini dapat terjadi karena penggabungan secara vertikal maupun horizontal. Jadi ada yang namanya bentuk holding company ya. Jadi perusahaan berbentuk corporation menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain ya. Jadi ada perusahaan induknya di sini, holding company. Dan ini bisa terjadi secara horizontal maupun vertikal. Nah, yang ketiga, bentuk pengkonsentrasian perusahaan adalah kartel. Sering kita mendengar kata kartel ya, ketika misalnya harga bawang merah naik atau cabai naik. Oh, perkiraan dugaan ini ada kartel. Nah, apa itu kartel? Yang pertama, kartel dibagi menjadi kartel kondisi atau syarat. Artinya, menekankan pada syarat-syarat penyerahan barang-barang dan pembayaran. Ada juga kartel harga, menekankan pembatasan harga jual untuk produk sejenis. Anggota kartel tidak boleh menjual di bawah harga yang telah ditetapkan. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman ya. Kenapa kok semua harga ini naik gitu ya? Nah, di situ diduga ada kartel harga. Jadi ada kongkang lingkong artinya ya dalam tanda kutip bahwa perusahaan tidak boleh ya nurunin harga, tidak boleh menjual di bawah harga yang telah ditetapkan. Di sini ada penggabungan, ada diam-diam perusahaan itu saling diskusi kayak gitu. Itu dilarang ya teman-teman, tidak diperbolehkan. Ada juga yang namanya kartel produksi, menekankan pembatasan produksi masing-masing anggota ya. Jadi nggak boleh berlebihan, dibatasin. Ada juga kartel daerah, berkaitan dengan perjanjian antara sesama anggota kartel untuk membagi daerah pemasaran. Misalnya atas wilayah tertentu atau jenis barang, yaitu kartel daerah. Dan ada juga kartel pembagian laba, yaitu perjanjian kerjasama antara masing-masing anggota menyangkut pembagian laba, ya, di mana laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu ke kas pusat dulu ya. Jadi dipusatkan dulu, kemudian baru dibagi-bagi kepada anggotanya berdasarkan formula yang telah ditetapkan bersama. Nah, ini kartel. Nah, kartel ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tadi ketika ada kong kali kong ya, ada semacam penguasaan yang itu merugikan konsumen. Seperti tadi, kartel dalam rangka tidak boleh ada perusahaan yang menurunkan harga yang telah ditetapkan. Ya padahal sebenarnya harganya normal gitu dari produsen, misal dari petani itu normal saja, dari peternak normal. Namun kok kenapa persediaan bagus, normal, harga juga dari produsen tadi normal, tapi kenapa harganya melambung tinggi? Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya kartel harga. Nah, yang keempat ada yang namanya sindikat. Nah, ini kalau mendengar kata sindikat kita sudah mendengar kata-kata negatif ya, bermakna negatif. Apa ini? Bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek ya. Misalnya sindikat penjualan pada suatu lokasi tertentu. Nah, ini biasanya kan sindikat ini digabung dengan
usaha-usaha yang berbentuk negatif ya, misalnya sindikat narkoba atau apa begitu ya, ini yang sering dipakai. Tetapi ya sindikat itu pengertiannya adalah perjanjian kerjasama antar beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek, sebenarnya itu artinya. Cuman memang kadang disatukan dengan nama bisnis yang negatif ya. Yang kelima, bentuk pengkonsentrasian perusahaan yaitu namanya concern. Apa itu? Suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari perusahaan holding ya. Muncul karena perluasan usaha. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa holding company itu perusahaan induk ya, perusahaan induk. Nah, jadi ini concern ini adalah tadi bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, muncul karena perluasan usaha. Jadi ada perluasan usaha, ada ekspansi usaha. Dan yang keenam ada namanya joint venture. Perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri ya. Itu joint venture. Dan yang ketujuh ada trade association. Persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukanlah mencari laba. Nah, ini trade association. Jadi semacam asosiasi saja, asosiasi perdagangan dari perusahaan ini satu, perusahaan dua, perusahaan tiga. Jadi mereka semacam ada perkumpulan begitu ya, perkumpulan. Yang tujuannya saling mensejahterakan, memajukan, saling share informasi, share wawasan, pengetahuan, dan memang bukan mencari laba di sini. Dan yang kedelapan terakhir, bentuk pengkonsentrasian perusahaan adalah gentleman agreement. Apa itu? Persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Nah, ini ada semacam agreement, ada persetujuan, perjanjian. Bisa jadi nanti akan berbagi-bagi wilayah pemasaran seperti yang muncul pada pengertian kartel daerah ya, semacam tadi. Nah, baik, itu bentuk-bentuk konsentrasian perusahaan. Yang berikutnya ada yang namanya cara-cara penggabungan atau penyatuan usaha. Kalau tadi bentuk-bentuknya, sekarang gimana sih caranya kita mau menggabungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain? Menggabungkan perusahaan saya dengan perusahaan kamu misalnya. Nah, yang satu pertama adalah consolidation. Apa itu? Penggabungan beberapa perusahaan yang tadinya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu perusahaan baru dan perusahaan lama ditutup begitu ya. Misalnya PT A ditambah PT B ditambah PT C jadinya PT D. Jadi muncul memang betul-betul perusahaan yang baru dan perusahaan lama itu hilang ya, ditutup. Jadi nggak ada lagi PT A, PT B, PT C, nggak ada lagi. Semuanya bergabung menjadi PT D, PT yang baru, perusahaan yang baru. Itu consolidation ya. Yang kedua ada namanya merger. Suatu PT mengambil alih satu atau beberapa PT lainnya, ya. PT yang diambil alih dibubarkan, ya. Dan modal menjadi modal PT yang mengambil alih, ya. Saya ulangi. Jadi suatu PT mengambil alih nih satu atau beberapa PT lainnya. PT yang diambil alih dibubarkan, yang diambil alih dibubarkan, dan modal menjadi modal PT yang mengambil alih. Misalnya, PT A itu sebagai PT yang mengambil alih, ya. Lalu PT mengambil alih ini mengambil alih PT B dan PT C, sehingga PT A, PT B ditambah PT C menjadi PT A, ya, menjadi PT A. Jadi perusahaan A ini yang mengambil alih dan modalnya juga menjadi modal PT yang mengambil alih, itu PT A ya. Itu merger. Yang kedua, akuisisi. Apa itu? Pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, menjadi induk. Sedang perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaannya, ya, dan tetap beroperasi sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan. Jadi diambil alih saja. Jadi diambil oleh holding, perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang diambil alih tadi tetap beroperasi tapi menjadi anak perusahaan saja. Itu akuisisi, ya. Sering kita mendengar kata ini ya, diakuisisi misalnya. Indosiar diakuisisi dengan SCTV misalnya kayak gitu ya. Nah, yang keempat, aliansi strategi. Apa? Kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan yang mereka miliki.
Jadi ini gabung, menyatukan keunggulan yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar. Nah, dengan catatan kedua perusahaan itu tetap berdiri sendiri-sendiri. Jadi di sini tetap mereka berdiri sendiri, tapi ada kerjasama di situ ya untuk menyatukan keunggulan yang mereka miliki. Bisa jadi inovasi baru, saling support ya di sini. Nah, itu teman-teman cara-cara dalam menggabungkan atau penyatuan usaha. Oke, sehingga materi tentang perusahaan sudah selesai ya. Tentang perusahaan sudah selesai, mulai dari yang waktu itu bagaimana definisi perusahaan sendiri, bagaimana definisi perusahaan peternakan itu sendiri, tujuan perusahaan apa, terus faktor-faktor produksi yang harus dimiliki perusahaan apa, bentuk-bentuk perusahaan apa ya yang kalian cari sendiri nanti. Terus juga apa yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan sebuah perusahaan, apa perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan besar ya. Dan yang tadi kita setelah tahu bagaimana bentuk-bentuk pengkonsentrasian perusahaan, dan terakhir bagaimana cara menggabungkan atau menyatukan perusahaan. Baik teman-teman, semoga bermanfaat materi hari ini, dan pertanyaannya